Sadulur, bagi sebagian orang Bandung, nama Jalan Rajawali mungkin terdengar biasa saja. Padahal jalur ini punya posisi yang cukup penting. Dari arah Cimahi dan kawasan barat, jalan ini menjadi salah satu akses untuk masuk menuju pusat kota Bandung. Kawasan di sepanjang jalur ini juga memperlihatkan wajah Bandung yang berbeda. Bukan Bandung yang penuh tempat wisata atau gedung modern. Di sini, kita bisa melihat jejak kawasan industri, pergudangan, aktivitas kendaraan berat, sampai denyut perdagangan yang sudah lama hidup di sekitar jalur ini. Saat ini, saya akan coba masuk Bandung lewat gerbang barat ini. Dari batas kota, menyusuri Jalan Rajawali sampai di perempatan Kebonjati. Sadulur, silahkan menikmati. Sampurasun wargi Bandung dan sekitarnya. Semoga dulur-dulur dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ciberem dan menuju Kota Bandung. Nah, tepat di depan ini ada perbatasan, ada tulisan Cimahi Coret, tulisan Welcome to Bandung, atau ini merupakan batas Kota Bandung dengan Cimahi. Dan kita lanjut masuk ke Jalan Rajawali. Nah, ini dia penampakan Jalan Rajawali yang saat ini makin lebar dan makin tertata rapi. Trotoarnya juga relatif bersih. Saya sendiri udah lama banget gak masuk ke Bandung, gak lewat jalur ini. Nah, sore yang indah ini saya akan coba bernostalgia sambil melihat sejak KDM tepatnya. Sejak KDM atau Bapak Aing menjabat, atau pemerintahan baru Pak Wali Kota Bandung, saya sangat jarang atau mungkin lama banget gak masuk Bandung. Nah, ini penasaran karena kemarin beberapa kali saya melihat atau menonton video YouTube, tagline-nya wajah baru Bandung semakin baik, semakin tertata rapi. Nah, ini jadi penasaran setelah sangat lama saya nggak jalan-jalan berkeliling di Bandung. Ini Primaya Rajawali, rumah sakit Rajawali, Lur. Itu jelas baru lihat saya maksudnya, karena emang udah lama. Nah, ini ada 3 lajur dan trotoarnya tertata cukup rapi. Sedikit sekali pedagang kaki lima yang berantakan. Semuanya masih terlihat rapi. Di depan ada pertigaan Garuda atau Elang. Kalau ke kanan kita menuju ke Bundaran Soekarno-Hatta dan bypass atau Jalan Soekarno-Hatta menuju sampai ke Cibiru. Suatu saat kita akan review juga. Nah, ini suasana di Jalan Rajawali Barat ini. Kita akan lihat sampai ke Rajawali Timur, kurang lebih seperti apa. Tapi memang trotoarnya ini banyak serasah dedaunan yang jatuh. Jarang sih yang kanan itu malah lebih rapet dan terlihat mati. Maksudnya trotoarnya tuh jarang dilalui kalau di sini. Ya, namanya trotoar zaman sekarang itu jarang, yang terutama di jalan-jalan seperti ini. Beda kalau di pusat kota seperti alun-alun, Gasibu gitu. Kalau di sini udah kebanyakan ya naik kendaraan motor atau mobil. Nah, tepat di depan ini ada perempatan. Kalau ke kiri ke Pajajaran ya, Lur. Wah, dan lihat ini Jalan Rajawali Timur. Di sebelah kiri ini kita lihat makin dihabisin untuk bangunan-bangunan liarnya. Luar biasa. Sebelah kanan juga, tapi dulu paling banyak di sebelah kiri ini sih. Dan terlihat makin rata ini semua, bersih, Lur. Ya, demi tata kota yang baik. Di sebelah kanan juga itu rata semua, dihancurkan. Demi tata kota yang baik, semoga mendatangkan kebaikan buat kota Bandung.
Dan juga untuk dulur-dulur warga yang terdampak, yang punya kios, bisa diberikan penggantinya. Nah, kalau di sini udah sedikit untuk bangunan liarnya, bangunan permanen semua. Untuk kebersihannya, banyaknya serasah ini. Nih, mohon maaf, sedang ada pekerjaan PLN, lur. Nah, ini PLN, apakah nanti kabelnya mau ditanam? Karena ini sebenarnya kelihatan semrawut di pinggir jalan, tapi nggak kelihatan karena tertutup sama pohon. Nah, ini ada sedang kerjaan. Akankah jalur listrik kabel akan ditanam biar naik kelas lagi Kota Bandung? Tuh, pekerjanya masih bekerja, sekarang 4:30-an ya. Jam 4:30 hari Minggu. Dan ini sore ini cukup syahdu, nggak panas, nggak terik, dan nggak hujan. Meskipun tadi saya berangkat dari Cimahi itu tampak di Bandung itu gelap, kayak mau mendung itu lor. Nah, para runten buat dulur-dulur wargi Raja Wali sini ikut lewat. Setelah bertahun-tahun kayaknya saya nggak lewat sini. Bandung yang selalu bikin kangen dan pingin kembali dan kembali lagi. Tapi terus perlu digarisbawahi, nggak semua sisi Bandung selalu ngangenin loh ya. Kadang ada kalanya bikin enek atau bikin kapok, ya begitulah. Nanti kita akan ulik bersama. Yang jelas Bandung selalu jadi kota pulang, karena saya sendiri udah lama di Bandung, 1/4 abad lebih, dan betah di sini. Sebelah kanan itu Jalan Andir tapi Purboden. Itu jalur dari Jenderal Sudirman ya lho. Tapi biasa kalau motor sering nyelinap. Sementara di depan ini ada akses masuk ke Jalan Ciroyom, Pasar Ciroyom. Tembus ke Pajajaran, bandara juga bisa. Tapi entah apakah sekarang udah ada peralihan atau perubahan jalur, masih boleh nggak? Nah, ini kalau malam ini di sini full pasar lur. Pasar Ciroyom ini kalau nanti malam sampai pagi. Jadi kalau sepintas agak sedikit berantakan dan agak bau lewat sini, sedikit kotor, banyak meja kursi bertumpukan, roda gitu ya, maklumin. Udah jadi semacam tradisi lama sih. Pasar malam Ciroyom di sini, Andir di depan. Jadi ini salah satu pusat pasar terbesar juga, salah satu di Bandung. Buat dulur-dulur atau biasanya pedagang sayuran, belanjanya di sini lor. Untuk mendapatkan harga yang terbaik, yang murah. Dan ini makin sepi di sini ya. Tapi memang masih terlihat kanan sebelah kiri terutama beberapa sampah yang bertumpuk. Jalan Raja Wali ini salah satu pintu gerbang menuju kota Bandung. Karena setelah ini kita langsung masuk ke Kebon Jati dan ke Pasar Baru itu loh. Area pusat kota Bandungnya, Pasar Baru, Kepatihan, sama alun-alun Jalan Asia Afrika, Braga seperti itu. Nah, ini ada grosir Tanah Abang underwear, aduh. Yang butuh cangcut, daleman, bisa tuh di sini. Wah, dulu kalau saya siang ya mungkin. Atau ini sore lengang, pagi itu di sini udah berdesak-desakan ini. Terlihat sepintas memang terlihat agak kumuh ya. Tapi ya beginilah keadaannya. Yang penting masih cukup rapi dan setelahnya ini ya bersih. Ya masih ada bau-bau dikit tapi nggak nyengat sih, nggak. Kalau dulu
salah satu jalan yang saya hindari ya ini jalan ini. Di depan ini ada mall Pascal 23, Mas. Salah satu mall yang masih eksis dan ramai dan sangat diminatin. Salah satu favorit. Seperti yang kita tahu di zaman online ini mulai banyak mall yang mulai sepi, bahkan ada yang gulung tikar ya kan. Wah, ini parkiran kebanyakan yang ke Pascal Lur, biar lebih murah, nggak hitungannya jam kan. Kalau masuk area Pascal itu hitungannya jam-jaman. Nah kalau di sini nggak tahu ini hitungannya gimana, tapi yang jelas lebih murah. Itu sangat banyak, itu ada 1000 kali ada. Ribuan itu sampai Jalan Kelenteng Lur. Nih, beberapa helm ditutup atau dibungkus sama kantong kresek oleh Pak Parkir. Jadi cukup membantu, cukup rapi, bersih, biar kalau hujan dan nggak debu juga. Wah, ini suasana di sebelum perempatan Kebonjati itu biasanya di sini juga salah satu titik macet, rawan macet Lur. Sama keluar masuk ke area Pascal. Nah ini terlihat rapi nih. Helm-helm ditutupin semua ini. Wah, ini biasanya yang karyawan atau yang bekerja di mall biar lebih murah ya kan. Karena kalau seharian juga lumayan ini. Kalau hitungannya, meskipun seharusnya kalau karyawan mallnya, tapi biasanya kan SPG gitu mah oplosan, jadi nggak selalu di situ. Jadi mereka banyakkan yang parkirnya di sini. Di dalam juga ada BINUS kampus, itu ada kampus. Kalau setahu saya kampusnya ya untuk mahasiswanya itu ada semacam tiket anggota gitu ya. Jadi tinggal bayar sekali atau gimana. Jadi nggak perlu bayar terus, tinggal ngetap udah jadi member. Nah ini macetnya itu karena keluar masuk ke area Pascal ini Lur, Pascal Shopping Center. Nah dan ternyata saya salah ambil lajur ini. Saya harusnya agak ke tengah ini biar nggak kena macet. Nah di depan juga ada rumah sakit Kebonjati. Nostalgia buat dulur-dulur atau wargi Bandung yang udah lama nggak lewat sini atau yang ngerantau lama dan lama nggak pulang. Rumah sakit Kebonjati, ini yang parkir juga cukup banyak. Semoga bukan pasien, tapi yang maksudnya bukan yang antar pasien juga, tapi ya pengunjung Pascal. Kita doain nggak banyak orang sakit sekarang. Meskipun musimnya ini lagi pancaroba dan banyak nggak jelasnya ini. Jadi ya kita mesti hati-hati Lur, mesti tetap jaga imun. Nih di sini itu selalu macet. Di depan ada perempatan, ke kiri ini jalan Pasir Kaliki menuju ke Sukajadi. Kalau kanan itu ke Newcastle atau Astana Anyar Lur. Kita nanti akan lurus ke Kebonjati.